Halo semua, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal pesawat sederhana. Mari kita simak materinya. Oke, nomor 1. Ya, diketahui sebuah tuas akan mengangkat sebuah beban yaitu batu sebesar 300 Newton. Ya, jika lengan beban 20 cm dan lengan kuasanya 80 cm, yang ditanyakan adalah berapa gaya kuasa. Ya, kita gunakan rumus W dikali LB dibagi LK, di mana W itu adalah berat benda atau berat bebannya 300 Newton dikali dengan lengan beban 20 cm. Ingat, lengan beban itu adalah jarak dari titik tumpu menuju ke beban. Ya, jarak dari titik tumpu ke beban. Kemudian dibagi lengan kuasa. Lengan kuasa itu jarak dari titik tumpu ke kuasa. Nah, kemudian kita akan coret hasilnya adalah diperkecil ya ini ya. 300 dibagi 4 yaitu 75 Newton. Berikutnya, keuntungan mekaniknya itu hasil bagi antara beban dan kuasa. Ya, bebannya atau beratnya 300 Newton dibagi 75 Newton. Hasilnya 4 kali. Nah, soal kedua. Ini sama caranya ya. Yang ditanya G kuasa, W dikali LB dibagi LK. Ingat, W itu adalah berat benda atau beban 600 Newton dikali LB lengan beban 25 cm. Ingat, lengan beban itu jarak antara titik tumpu ke beban dibagi dengan lengan kuasa 75. Kita perkecil ya. Jadi 600 dibagi 3. Hasilnya 200 Newton. Berikutnya, untuk keuntungan mekanik itu hasil bagi antara berat benda dibagi G kuasa. Ya. 600 dibagi 200 hasilnya 3 kali. Oke, berikutnya soal nomor 3. Yang ditanya masih sama, dicari F sama dengan W dikali LB dibagi LK, di mana W-nya itu berat benda 2400 dikali LB, dari sini ke sini LB, lengan beban 30 cm dibagi LK 120 cm. Nah, hasilnya adalah, di sini diketahui di soal 1,2 meter ya. Kalian harus ubah dulu ke dalam satuan senti. Kenapa senti? Biar gampang aja ya untuk membaginya. Nah, hasilnya adalah 600 Newton. Berikutnya, keuntungan mekanik itu hasil bagi antara berat benda dibagi gaya kuasa. Hasilnya 2400 dibagi 600, yaitu 4 kali. Nah, gimana nih? Udah 3 contoh soal. Masih kurang? Oke, nomor 4. Bagian D maksudnya. Nah, diketahui sebuah alat jungkat-jungkit ya. Anak yang pertama 60 kg, kemudian anak yang kedua itu dicari. Ya. Anggap ini sebagai gaya kuasa dan berat benda. Ya. Ini kita anggap sebagai F. Kemudian ini kita anggap sebagai W. W itu berat. Yang diketahui ini massa. Nah, sehingga kalian harus kalikan dulu dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu 10. Nah, hasilnya adalah ini 600 Newton ya. Jadi W-nya itu perkalian antara M kali G. Ya, jadi dikalikan dulu karena di sini diketahuinya massa. Ya. Jadi 60 dikali 10. Ya, hasilnya 600. Dikali LB lengan bebannya. Kalau ini dianggap W, berarti ini adalah LB. Ya, LB-nya 2 meter. Kemudian dibagi LK. LK-nya 2,5. Karena anak yang sebelah kiri ini kita anggap sebagai kuasa. Jadi hasilnya 480 Newton. Ya. Berikutnya. Keuntungan mekanik dari alat ini adalah W dibagi F. 600 dibagi 480, yaitu 1,25 kali. Nah, ini untuk membahas soal yang jenisnya seperti ini ya. Berikutnya, soal nomor 2.
Untuk soal nomor 2, ya misalnya diketahui sebuah tuas panjangnya 1 meter. Jadi panjang tuas, Ibu gambarkan di sini ya. Panjang tuas 1 meter. Kemudian mengangkat sebuah benda 150 ya. Kemudian lengan bebannya 40 cm. LB-nya 40 cm. Nah, ingat untuk mencari F, kalian harus mencari dulu LK. Ya, LK-nya itu diperoleh dari pengurangan panjang dari tuas yaitu 1 meter dikurangi lengan bebannya 40. Jadi sisanya lah ini 60 ya. Jadi lengan kuasanya 60 cm. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus yang tadi. W dikali LB dibagi LK. W-nya beban atau berat dari batu 150 Newton dikali 40 cm dibagi 60 cm. Ya, kalian boleh perkecil. Nah, hasilnya 100 Newton. Oke, soal nomor 3. Ini sama seperti soal sebelumnya. Sepotong bambu panjangnya 1,5 meter digunakan sebagai tuas untuk menggeser batu yang beratnya 1200 Newton. Jarak penumpuk ke beban 30 cm. Berapa keuntungan mekanik? Nah, sama. Kalian harus kurangi dulu ya, untuk mencari LK. Kalian kurangi dulu dari total panjang bambu 120 cm dikurangi 30 cm yaitu 90 cm. Nah, baru kalian mencari F. F sama dengan W dikali LB per LK. 1200 dikali 30 dibagi LK-nya. Ya. Hasilnya adalah 400 Newton. Ya, ini kalian perkecil. Oke, ingat satuan harus sama. Berikutnya untuk keuntungan mekanik. W dibagi F. W-nya berat dari benda atau batu 1200 dibagi F 400. Hasilnya 3 kali. Nah, berikutnya soal nomor 4. Batang besi digunakan untuk mengungkit beban yang beratnya 2000 Newton. Perbandingan lengan beban dan lengan kuasa 2:5. Berapa besar gaya yang diperlukan? Kalau ada perbandingan, kita mudah ya untuk mencari gaya. Nah, hasilnya W dikali LB per LK. Nilai perbandingannya kita masukkan. Jadi 2000 dikali LB, lengan bebannya adalah 2 dan lengan kuasanya adalah 5 ya. Nilai perbandingannya jangan salah. Jadi 4000 dibagi 5 800 Newton. Berikutnya. Oke, soal nomor 5. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan katrol? Ya, ingat, untuk katrol kalian harus pahami dulu konsep dari katrol tetap, bergerak, dan kombinasi atau sistem katrol. Nah, untuk yang A ini termasuk katrol tetap. Katrol tetap, ingat, keuntungan mekaniknya bernilai 1. Maka yang ditanya F akan sama dengan nilai W. Ya, jika W-nya 500 Newton, maka F-nya pun akan 500 Newton. Ya, maka dari itu keuntungan dari katrol tetap itu hanya mengubah arah gaya saja, tetapi gaya kuasanya tidak diubah. Berikutnya yang B. Untuk yang B itu sama ya, merupakan katrol tetap. Nah, tapi di sini hati-hati diketahuinya massa. Jadi kalian harus mencari nilai beratnya. Ingat, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai G berat. G berat itu perkalian M kali G. 500 dikali 10. Ya, gunakan G-nya 10 nih, di soal udah ada. Jadi 5000 Newton. Berikutnya yang C. Untuk yang C, ingat ini merupakan katrol bergerak. Katrol bergerak memiliki keuntungan mekanik, ini keuntungan mekanik ya, bernilai 2. Artinya gaya kuasa yang kita berikan untuk mengangkat beban itu setengahnya. Ya, jadi kalau bebannya 150 Newton, maka gaya kuasanya itu setengahnya dari 150 Newton, yaitu 75. Berikutnya, untuk yang D. Untuk yang D itu kombinasi, tetapi jika kita hitung keuntungan mekaniknya, yaitu jumlah tali yang menopang benda itu adalah ada 2. Jadi keuntungan mekaniknya 2. Maka untuk mencari gaya kuasa, ingat tadi ya, gaya kuasa itu
Kalau keuntungan mekaniknya 2, berarti setengahnya dari berat benda. Setengahnya dari berat benda, setengahnya dari 1250. Hasilnya 625 Newton. Ya. Katrol bergerak itu memiliki keuntungan ya, selain mengubah arah gaya ya, juga untuk memperkecil gaya kuasa. Jadi gaya yang kita keluarkan lebih kecil, artinya kita lebih untung ya. Untuk yang E, keuntungan mekaniknya ada 3. Dari mana nih? Kamu hitung banyaknya tali yang menopang benda. Ya, yang menopang benda ini ada 3. Berarti 1500 dibagi 3, hasilnya 500 Newton. Ya, atau gaya kuasa yang kita keluarkan itu sepertiganya dari berat benda. Kemudian untuk yang F, untuk yang F ya. Untuk yang F, kalian lihat bagian F, kalian hitung banyaknya tali yang menopang benda. Hasilnya ada 4 ya, ini 3, ini 4. Artinya gaya kuasa yang kita keluarkan untuk mengangkat benda itu seperempatnya dari 1800, yaitu 450. Nah, jadi bayangkan ya, semakin banyak jumlah tali yang menopang benda atau katrol yang digunakan ya, berarti semakin kita untung. Nah, itu prinsipnya dari katrol. Soal nomor 6. Sebuah beban masanya 750 kg diangkat setinggi 5 meter. Berapa besar gaya yang harus dikeluarkan dan berapa panjang tali yang harus ditarik jika beban diangkat dengan menggunakan katrol tetap, katrol bergerak, dan takal yang terdiri dari 3 katrol. Pertama, kalian harus ingat keuntungan mekanik dari katrol tetap bernilai 1. Sehingga nilai gaya kuasa yang dikeluarkan itu sama dengan nilai berat bendanya. Nah, berat bendanya harus kita cari dulu. W sama dengan M kali G. M itu massa 750 kg dikali percepatan gravitasi, yaitu bernilai 7.500. Sehingga gaya kuasa yang dikeluarkan sebanding atau sama dengan berat bendanya, yaitu 7.500 Newton. Yang B, katrol bergerak memiliki keuntungan mekanik bernilai 2 kali, sehingga gaya kuasa yang dikeluarkan itu setengahnya dari berat benda yang akan kita angkat. Sehingga gaya kuasanya 7.500 dibagi 2, hasilnya 3.750 Newton. Lebih untung kan? Soal yang C, takal yang terdiri dari 3 katrol. Kita asumsikan jumlah katrol adalah jumlah keuntungan mekanik. Jadi keuntungan mekanik dari sistem katrol tersebut adalah 3. Sehingga keuntungannya adalah gaya kuasa yang kita keluarkan sepertiga dari berat benda yang kita angkat. Jadi 7.500 dibagi 3 hasilnya 2.500 Newton. Ya, ingat, semakin besar nilai keuntungan mekanik, semakin kita untung. Berikutnya, untuk menjawab pertanyaan berapa panjang tali yang harus ditarik, itu ada hubungannya dengan nilai keuntungan mekanik. Untuk yang A, berapa nilai L? L sama dengan 1 kali H. Ya, 1 itu keuntungan mekanik, H itu ketinggiannya. Jadi 1 kali 5 hasilnya 5 meter. Kemudian yang B, panjang tali yang harus ditarik itu keuntungan mekaniknya dikali ketinggiannya. Jadi keuntungan mekanik bernilai 2 dikali 5. 2 kali 5 10 meter. Jadi kalian harus menyediakan tali sepanjang 10 meter. Ya, minimal. Berikutnya untuk yang C, L-nya adalah sama ya, ada hubungannya dengan keuntungan mekanik. Karena keuntungan mekaniknya adalah 3, jadi 3 kali H. Artinya tali yang harus kita siapkan minimal itu 15 meter. Baik anak-anak, setelah menyelesaikan soal nomor 6, kalian dapat menyimpulkan bahwa katrol bergerak atau sistem katrol memiliki keuntungan memperkecil gaya kuasa. Nah, tetapi ada kerugiannya, yaitu tali yang dibutuhkan itu semakin panjang, sehingga biaya untuk menggunakan sistem katrol tersebut akan semakin besar. Ya. Baik anak-anak, soal nomor 7, berapa gaya F yang diperlukan untuk menaikkan beban melalui bidang miring seperti gambar yang ada pada layar. Nah, pertama, kalian harus ingat rumusnya F sama dengan W dikali H dibagi S, di mana W itu adalah berat benda,
H itu adalah ketinggian, S itu adalah panjang dari papannya. Nah, berikutnya kita akan memasukkan nilainya. W-nya itu 1240 dikali ketinggiannya 1,5 meter dibagi 6 meter untuk panjang dari bidang miringnya. Jadi hasilnya adalah 310 Newton. Oke, soal nomor 8. Sebuah papan panjangnya 5 meter digunakan sebagai bidang miring untuk memindahkan beban yang beratnya 2400 ke atas truk yang tingginya 2,5 meter. Berapa besar gaya kuasa dan usaha yang harus kita lakukan? F sama dengan W dikali H dibagi S, di mana W itu adalah weight atau gaya berat, H itu adalah height ketinggian, dan S adalah distance atau jaraknya, ya, panjang dari papannya. Hasilnya adalah 2400 dikali 2,5 meter dibagi 5 meter. Hasilnya adalah 1200 Newton. Untuk besar usaha, ya, rumus usaha sendiri adalah F dikali S, di mana F itu adalah berat benda. Sehingga untuk berat benda, perpindahan yang dialaminya itu ke arah atas, ya. Ini besarnya berat, ya, arahnya menuju pusat bumi seperti ini, berat benda, sehingga perpindahannya itu yang searah dengan gaya berat, yaitu yang height ketinggian. Jadi hasilnya 2400 dikali 2,5, yaitu 6000 joule atau 6 kilojoule. Baik anak-anak, kesimpulannya adalah pesawat sederhana tidak memperkecil atau memperbesar usaha, ya, baik sebelum maupun sesudah kita menggunakan pesawat sederhana. Usaha bernilai tetap, tidak berubah, tetapi, ya, mengubah gaya kuasa yang kita berikan, sehingga, ya, ketika kita mengangkat suatu benda itu terasa lebih ringan, lebih mudah. Nah, itu keuntungannya. Kemudian semakin besar nilai keuntungan mekanik dari suatu pesawat sederhana, semakin kita untung. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai pesawat sederhana. Selamat belajar, Tuhan memberkati.